Selamat datang kembali. Sekarang kita sudah tahu mengapa kita perlu mendengarkan cerita. Di video ini, kita akan mengenal bagaimana caranya untuk mengumpulkan cerita atau konteks tersebut. Untuk memahami cerita masyarakat, kita tidak menggunakan kuesioner dengan kotak centang. Kita menggunakan perlengkapan yang dirancang khusus untuk mendengarkan secara mendalam. Perlengkapan utama kita ada 3. Pertama, yaitu wawancara, kemudian observasi, dan diskusi kelompok terpumpun. Mari kita bahas satu persatu. Metode pertama adalah wawancara mendalam. Ini adalah percakapan satu lawan satu yang intim dan terarah. Menggunakan pertanyaan terbuka dan juga menggali pengalaman pribadi. Kita tidak menggunakan pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Jadi pertanyaannya bisa seperti, mengapa Anda merasa menjadi pedagang lebih baik daripada menjadi juru masak? Atau bisa Ibu ceritakan pengalaman ketika mencoba mengajukan pinjaman UMKM? Atau apa kendala terbesar yang Bapak rasakan? Seperti apa situasi Anda saat hal itu terjadi? Tujuannya adalah untuk menggali pengalaman, perasaan, dan pendapat pribadi dari narasumber secara detail. Di sini, peran kita adalah menjadi pendengar yang aktif dan penasaran. Metode kedua adalah diskusi kelompok terpumpun, atau sering disingkat sebagai FGD. Ini adalah diskusi yang dipandu oleh seorang fasilitator dengan kelompok kecil, biasanya 6-8 orang. Kekuatan FGD terletak pada dinamika kelompok. Metode ini sangat bagus untuk memahami pendapat yang umum di suatu komunitas, sekaligus juga melihat perbedaan pandangan yang ada di dalamnya. Pendapat satu orang bisa memicu ide dan memori dari orang lainnya. Mereka saling melengkapi dan membangun cerita secara bersama-sama. Misalnya, mengumpulkan para pelaku UMKM untuk mendiskusikan tantangan mereka. Akan terjadi persetujuan antara satu sama lain atau bahkan pertentangan pendapat. Nah, metode yang ketiga adalah observasi atau pengamatan. Kadang-kadang yang paling bisa bercerita bukan hanya kata-kata orang, tapi tindakan dan lingkungan mereka. Misalnya kita pergi ke lokasi, sebuah pasar atau halte bus, atau balai kesehatan, dan kemudian kita mengamati bagaimana perilaku orang, bagaimana interaksi mereka dengan fasilitas yang ada. Observasi membantu kita melihat kesenjangan antara apa yang dikatakan dan apa yang benar-benar dilakukan. Misalnya warga mungkin bilang halte busnya nyaman, tapi kita mengamati bahwa mereka justru menunggu di luar karena haltenya pengap dan kotor. Dengan semua alat ini, peran Anda menjadi sangat penting. Anda bukan hanya pengumpul data, tapi Anda adalah jembatan antara masyarakat dan juga pemerintah. Anda menghubungkan suara masyarakat langsung dengan proses pembuatan kebijakan di pemerintah daerah. Nah, sekarang kita sudah kenal dengan perlengkapan utamanya. Lalu, seperti apa sih teknik mendengarkan yang baik itu? Kita akan bahas di video berikutnya, berjudul Peran Anda dan Mengapa Ini Penting.